Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita di acara Tripod 3 pada Larang Podcast. Ya. Untuk hari ini ya, saya Sugi dan rekan saya Ridwan. Ya. Hari ini kita akan membahas tentang pertandingan Persib melawan Persiraja. Ya. Yang akan disiarkan secara live nanti malam. Iya, betul. Gimana nih, Kang Ridwan, tentang prediksi nanti malam nih, pertandingan antara Persib dan Persiraja? Ya, terima kasih. Ya. Prediksi untuk Persib melawan Persiraja nanti malam, saya memprediksikan skor dulu ya. Ya. Untuk skor 2-0 untuk kemenangan Persib. Mantap. Dan gol pertama dicetak Wander Luiz. Ya. Dan gol yang kedua dicetak Erwin Ramdhani. Prediksi. Super sub. Ya. Mantap. Nah, untuk line up sendiri nih, kita akan bahas, Kang Ridwan, dimulai dari lini belakang nih. Kiper, prediksi gimana, Kang Ridwan? Prediksi kiper untuk melawan Persiraja, saya rasa yang akan dipasang itu kiper Teja Paku Alam. Ya. Gimana nih menurut Kang Ridwan tentang performa Teja di 2 pertandingan ke belakang? Performa Teja dalam 2 pertandingan ke belakang cukup stabil. Terakhir melawan Persija itu mungkin sebuah blunder. Gol, bukan hasil kesalahan kiper, tapi itu kesalahan dari salah seorang bek yang tidak mengawal Simic ya. Jadi telat menutup ya? Telat menutup. Ya. Saya rasa seperti itu. Oh, sip. Berarti prediksi Kang Ridwan itu Teja yang akan diturunkan? Teja pasti yang akan diturunkan malam ini. Iya. Nah, sekarang bergeser nih, agak ke depan sedikit. Untuk back tengah nih, Kang Ridwan. Biasanya kan Persib itu memakai formasi belakang. Ya. 4 pemain belakang. Nah, prediksi nih, setelah kemarin yang dipasang melawan Persija itu Supardi dengan Nick ya kan? Dikarenakan Iqbal Nepo di timnas ya. Terus Jupe cedera. Ya. Terus belum dipercayanya ada satu lagi sebetulnya yang pemain asli Persib itu di back itu ada bukan Puja siapa? Yang belakang. Ini yang pemain belakang. Karena kalau Jalnando kan mungkin spesialisnya sayap ya, Jalnando bisa kanan, terus Ardi Idrus di kiri, ada bisa. Yang lemparannya itu, yang lemparan jauh nih, yang suka lempar ke dalam itu. Ya, itu siapalah namanya. Saking lamanya tidak diturunkan. Saking lamanya tidak bermain, jadi kita lupa itu. Tapi itu pemain muda itu padahal berpotensi. Cuman kalah saing saja sama yang senior. Betul. Bahkan di zamannya era Mario Gomez itu seling dipercaya itu. Ya. Nah, kembali lagi untuk prediksi nih. 2 back tengah siapa nih menurut Kang Ridwan nih yang akan dipasang? Mungkin kalau lihat dari statistik kemarin melawan Persija, back tengahnya Nick dengan pasti kalau Jupe masih cedera, paling juga Supardi lagi, Bang Haji lagi ya. Prediksi mah ya kalau Jupe lagi cedera. Betul prediksi. Nah, kalau untuk performa sendiri nih untuk kemarin lawan Persija, berarti kan menurut prediksi Kang Ridwan itu posisinya sama ya antara pemain kemarin lawan Persija dengan Persiraja sekarang itu back tengahnya itu prediksi Kang Ridwan itu masih sama. Kemungkinan besar masih sama karena Ahmad Juprianto sendiri mungkin posisinya sekarang lagi cedera. Masih cedera. Nah, performa di pertandingan kemarin nih, kelemahan dari khususnya mungkin Pak Haji Supardi nih. Karena kalau Nick, karena kita tahu kan Nick itu benar-benar emang back yang bagus dalam bertahan, terus memulai serangannya juga itu bagus, umpan-umpannya. Nah, untuk Supardi sendiri nih, performa kemarin lawan Persija. Ya menurut saya sih karena Supardi itu bukan spesialis back tengah. Seharusnya kan Supardi back kanan. Iya.
kemarin dipasang di back tengah yang mungkin agak kaku ya. Betul. Seharusnya bola-bola wingback yang ke depan, lari ke belakang, ini stabil di tengah dan menghadang setiap pergerakan lawan itu cukup kerepotan Pak kelihatannya. Betul. Dari usia juga mungkin dan juga dari fisik ya. Fisik mungkin. Benar. Karena usia itu nggak akan membohongi. Iya. Pasti akan pengaruh yang besarnya itu ke fisik. Kalau konsentrasi ya itu balik lagi ke fisik. Ketika fisiknya bagus, konsentrasinya pun akan lebih bagus. Ya. Nah, sekarang kita bergeser ke sayap nih. Sayap kanan, perkiraan Kang Ridwan itu siapa yang akan dipasang? Untuk sayap kanan, untuk pertandingan kali ini mungkin Esteban Vizcara. Ya. Back maksudnya back. Oh, back kanan. Ya, back kanan. Kalau untuk back kanan, saya rasa yang akan dipasang itu Jalnando atau Hen. Hen yang lebih tepatnya itu Hen di back kanan. Karena Hen mempunyai kecepatan. Bisa ikut membantu serangan dan juga siap kembali bertahan. Saya rasa untuk back kanan itu Hen yang tepat. Dan mungkin Hen belakang ini dipercaya itu karena fighting spiritnya yang luar biasa ya. Semangatnya yang mungkin luar biasa. Itu yang kelebihan dari Hen di pertandingan ke belakang. Selalu dipercaya oleh Robert Rene itu karena fighting spiritnya yang bagus. Nah, kita bergeser ke kiri nih, back kiri. Perkiraan siapa nih? Untuk back kiri, kalau untuk melawan Persiraja ini, kemungkinan yang akan dipasang itu Jalnando. Mungkin akan Jalnando yang akan dipasang karena dua permainan ke belakang, kalau nggak salah Jalnando selalu memberikan umpan-umpan yang akurat kepada Wander Luiz. Salah satu contoh umpannya itu menghasilkan gol. Betul. Dalam pertandingan antara Persija melawan apa kemarin itu? Persib lawan ini ya. Lawan ini Lamongan. Persira Lamongan, 2-0 itu ya. Lamongan. Itu kemungkinan besar back kiri akan dipasang oleh Jalnando itu. Betul. Ya, jadi selain Jalnando selain bertahan juga bagus untuk membantu serangan dan memberi umpan ya, memberi umpannya ya. Ya, betul. Asisnya. Nah, bergeser nih ke depan, sayap kanan. Untuk yang disandingkan dengan Hen berarti ya? Ya, yang di depan Hen. Untuk sayap kanan lebih tepatnya itu mungkin Fred Butuan ya. Akan ditarik ke sayap kanan untuk memberikan umpan-umpan yang akurat. Saya rasa Fred akan diberikan kepercayaan untuk bermain di posisi sayap kanan. Ya, kalau seperti itu. Ya benar. Karena Fred juga sebetulnya pemain yang emang luar biasa, apalagi di Piala Menpora kemarin itu luar biasa. Piala Menpora itu top skornya Persib kemarin di Piala Menpora. Cuma emang kebelakangan ini semenjak Liga itu mulai mungkin jadi super sub, jadi cadangan ya. Nah, dan mudah-mudahan nanti malam bisa dipercaya lagi dan performanya sama seperti waktu Piala Menpora, itu luar biasa. Selain memberikan assist, dia juga rajin mencetak gol. Nah, untuk kirinya nih, untuk yang dipasangkan dengan Jalnando nih, siapa ini menurut Kang Ridwan? Untuk sayap kiri yang akan bertanding, saya rasa itu Febri Haryadi ya. Febri Haryadi, karena sudah terbukti Febri memberikan terobosan-terobosan yang akurat kepada pertahanan lawan ya. Dan cukup merepotkan lini di belakang nih Febri Haryadi. Saya rasa yang akan dipasang nanti yaitu Febri Haryadi untuk sayap kiri. Sip. Nah, kita bergeser ke tengah nih Kang Ridwan. Prediksi nih. Untuk gelandang bertahan nih, kira-kira Persib malam nanti itu siapa yang akan diturunkan? Untuk gelandang bertahan itu bisa Dedi, bisa Marklock, tapi yang lebih cocok itu Marklock. Untuk gelandang bertahannya itu Marklock, karena Marklock selain fisiknya bagus, mempunyai umpan-umpan terobosan yang bagus, juga tak kalah mempunyai tendangan bebas. Yang kemarin hampir saja mencetak gol melawan Persija itu. Sayangnya tidak ada VAR itu ya. Itu kalau ada VAR itu bisa kelihatan jelas itu tendangannya sudah lewat garis gawang gitu sebenarnya. Ya, benar. Sekalian nih, ngebahas yang kemarin ini menarik juga nih yang tendangan bebas Marklock. Di pertandingan lawan Persija bahkan itu di menit ke-1 ya, menit hampir ke-1 mau kedua. Itu bahkan bolanya sudah masuk dan ini kejadian sama seperti yang waktu dulu di Manahan Solo juga sama 2017 yang waktu itu sundulan King Eze itu udah menggetarkan jaring tetapi tidak tidak digolkan oleh wasit dan sekarang kejadian lagi nih
Bahkan kalau nggak salah di Twitternya Andri Tani itu saking banyaknya diserang sama netizen Bandung ataupun netizen dari yang lainnya, dari daerah-daerah yang lainnya, bahkan di Twitter itu Kang Ridwan saya sempat baca itu Andri Tani juga mengakui akhirnya mengakui bahwa gol yang tendangan bebas dari Maklok itu masuk gitu. Ya betul. Nah mungkin ya ini harus dievaluasi juga nih wasit nih, kinerja wasit. Bahkan ada beberapa wasit kan yang harus dinonaktifkan nih Kang Ridwan. Betul. Dinonaktifkan karena yaitu yang tadinya harusnya gol tidak gol, dan keputusan ketika tendangan bebas pelanggaran penalti juga sama, harusnya tidak penalti. Akhirnya setelah beres pertandingan ketahuan di videonya, akhirnya kena hukuman tidak boleh atau dinonaktifkan untuk memimpin pertandingan. Nah, betul. Apakah kejadian ini emang terus terjadi? Kan nggak baik juga ya. Betul sekali. Nggak baik juga, apalagi tim yang dirugikan kan. Banyak kalau tim yang dirugikan kan poin nggak bisa kembali gitu. Nggak bisa kembali. Seperti yang kejadian kemarin yang Maklok itu, ini bahkan kedua kejadian yang sama di stadion yang sama, ini yang menariknya. Dan lawannya juga sama. Lawannya sama ya. Lawannya juga sama, itu yang menariknya. Betul. Aduh, luar biasa. Pertandingannya lawannya sama, tempat stadionnya juga sama, dan kejadiannya pun bukan nyaris lagi, itu emang sudah telak, masuk harusnya. Nah, itu makanya kemarin benar-benar menurut Kang Ridwan itu Maklok sepertinya emang luar biasa itu untuk tendangan bebas. Selain itu juga ada yang di menit terakhir itu yang menipu semua penonton. Bahkan penonton sudah sorak gol, dan bahkan yang tim dari TV-nya juga udah sama juga memberikan skor 1-1 memberikan skor 1-1, tapi lucunya yaitu ternyata ke pinggir. Bukan masuk ke dalam, melewati belakang gawang saja, cuma sama-sama menggetarkan gawangnya, akhirnya disangkanya masuk. Tapi ya udahlah, ya kita lewati saja lawan Persija, ya nggak apa-apa ya. Tapi sekali lagi kalau dari segi permainan lawan Persija juga nggak buruk. Bahkan menguasai pertandingan dan beberapa peluang dan luar biasa itu sebetulnya. Jadi bukan karena fighting spirit pemain yang kurang, bukan ya, tapi emang nasib dan yaitu keputusan juga. Keputusan wasit juga emang mempengaruhi. Seperti kita aja, kalau misalkan kita emang dalam pertandingan kita dicurangi oleh wasit kan pasti bawaannya kita emosi, akhirnya konsentrasi, yaitu peluang di depan mata pun akhirnya malah nggak masuk. Iya, betul. Gitu mungkin ya, makanya prediksinya mungkin dari Kang Ridwan hari ini yang akan diturunkan untuk gelandang bertahan yang cocoknya itu tetap di Maklok ya. Nah, kita geser nih ke depan nih Kang Ridwan, ke depannya. Untuk gelandang serangnya nih, siapa nih gelandang serangnya? Gelandang serang untuk pertandingan melawan Persiraja, kalau tidak Rashid, Beckham ya. Tapi untuk starting line up malam ini awal itu pasti akan dimainkannya itu oleh Rashid, benar-benar. Bahkan sebetulnya ini juga kan kalau dilihat di berita itu Kang Ridwan, Rashid itu sekarang pertandingan terakhir dipanggil ke timnas. Ya. Betul. Cuma emang kemungkinan nanti di babak kedua juga pasti akan digantikan mungkin kita prediksi, hanya bisa prediksi itu Beckham, karena itu juga buat penyesuaian nanti ketika Rashid main di timnas, karena itu juga bukan satu pertandingan, itu bahkan lama di Palestina, itu lama untuk Liga Arab. Nah, kita bergeser nih untuk ke striker nih. Striker siapa nih yang kira-kiranya malam nanti diturunkan oleh Persib? Striker, ya tentu saja striker yang dimiliki oleh Persib itu ada 2, Castillion, sebenarnya ada 3 sama Fred, Castillion, Fred Butuan, dan Wander Luiz. Kemungkinan yang akan dipasang untuk striker malam ini kemungkinan besar itu adalah Wander Luiz. Wander Luiz dengan Castillion. Duet. Nah, berarti duet. Target man itu pasti Wander Luiz dan pemantul bola itu Castillion. Benar-benar. Ya mudah-mudahan bisa bermain tenang ya Wander Luiz dengan Castillion. Masalahnya kemarin saat lawan Persija sebetulnya peluangnya banyak di Castillion dan Wander Luiz, cuma ya itu yang namanya di menit awal sudah emosi, apalagi lawan Persija mungkin tensinya tinggi, akhirnya ya itu berburu-buru akhirnya nggak masuk juga. Ya, nah itu mungkin bobotoh semuanya prediksi dari Kang Ridwan dan saya Sugi ya, mudah-mudahan sekali lagi
Persib bukannya jelek kemarin lawan Persija dan bukan segalanya juga kalah dari Persija. Gitu ya mungkin Kang Ridwan. Karena gini, ada mungkin pembahasan bahwa boleh kalah dari tim lain tapi jangan kalah lawan Persija. Tetapi kalau menurut saya Kang Ridwan, pendapat itu mungkin kurang tepat. Karena apa gini, sekarang boleh kalah yang lain asal menang lawan Persija. Tapi kalau nggak juara tetap aja. Iya, betul. Lebih baik gini, boleh kalah sama Persija sekarang, tapi nanti di juara. Jadi juara, benar nggak Kang betul, Ridwan? Itu mungkin kalau menurut saya yang lebih kalau boleh memilih kalah di Persija tetapi juara atau ya kita menang lawan Persija tapi nggak juara. Saya lebih memilih biarkan saja sekarang kalah dari Persija tetapi kita nanti juara. Dan apalagi gini Kang Ridwan, sebetulnya kita harga diri kita nggak diinjak-injak. Karena apa? Pemain Persib udah memain bagus. Dan itu juga ada momen yang emang kesalahan dari wasit juga kan sebetulnya. Itu apalagi itu di menit awal. Biasanya kan gini, kalau menit awal ketika kita udah memasukkan gol biasanya kan pemain suka pede ya. Kan? Nah ini malah dianulir ya, makanya mungkin mempengaruhi menit-menit berikutnya kan. Iya, makanya kalau kemarin coba aja kalau kemarin di ACC golnya, wah itu udah pasti itu bisa lebih dari 1 itu golnya. Betul sekali. Jadi gitu mungkin dari kami Bobotoh ya, mudah-mudahan sekali lagi Persib bisa bangkit lagi dan bisa kembali lagi ke track juara. Apalagi kemarin Bayangkara skornya seri, jadi peluang besar untuk Persib untuk mendekati nilainya Bayangkara. Walaupun saat ini kita tergeser nih sama Arema. 3 ya. Sama Arema nih, beda 1. Tapi kan pertandingannya juga beda 1 sekarang kita malam. Belum, Persib ya, belum. Nanti malam. Ya mudah-mudahan nanti malam Bobotoh semua kita doakan Persib yang terbaik, bisa menampilkan yang terbaik, kita bisa ke track juara lagi. Sekali lagi lebih baik juara. Ya, lebih baik juara daripada kita berpikir selalu kalah lawan Persija, harga diri Bandung terinjak-injak. Tidak. Ya, sebetulnya Persija seperti yang Rasid bilang sama aja. Ya, sama aja kayak tim-tim yang lainnya. Tim-tim yang lainnya sama aja tim yang lainnya. Jadi nggak ada yang dispesialkan dari Persija sendiri, sama aja kayak Persib. Mereka juga sama mungkin menganggapnya bahwa Persib ya biasa-biasa aja juga gitu ya. Jadi tetap kita Bobotoh doakan semuanya. Yang terpenting sekali lagi Persib juara, itu yang paling utama bagi kita, bukan selalu berpikir ke belakang bahwa kita kalah dari Persija. Begitu mungkin dari kami ya. Sekian dari kami, mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Sampai bertemu lagi di tripod berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Persib. Hidup Persib.